Jadi ketika semua berbasis online, pemerintah harus siap dengan fasilitasnya. Betul. Karena pada dasarnya online itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun, Betul. tidak terpaku jam kerja. Ada tuh aplikasi yang nunggu di WA dulu, terus jam kerja, di WA dulu harus jam kerja dan nunggu balasan link. Tapi balasannya lama banget, bahkan tidak dibalas. Dan harus jam kerja. Online macam apa ini gitu kan ya. Ya, makasih. Ya. Itu dari yang menyampaikan keluhan. Pak Kensin ini. Ya, makasih itu untuk itu ya seperti itu. Ya sebenarnya kita ini kan tadi dengan online itu memang ada resiko ke kita bahwa kita itu memverifikasi mengerjakan semuanya itu menjadi 24 jam tidak mengenal hari libur juga gitu. Ya kami juga khusus misalnya ini untuk perizinan yang di DPMPTSP yang online itu kan untuk tenaga kesehatan kita pakai si Cantik Cloud. Ini kita kalau misalnya ada kendala di kantor dengan tadi lemot internet, loading aja muter gitu. Akhirnya kita verifikasi ya terpaksa di rumah. Di rumah itu yang aman dan nyaman itu sebenarnya rumah itu apa coba? Waktu-waktu internet itu yang kencang itu subuh. Ya, jadi ya subuh lain kapaksa ya. Tapi ya melek-melek dikit subuh itu ya atau malamnya larut malam gitu. Jadi itu dia ya memang risiko itu ada. Jadi ya mudah-mudahan ini kan itu untuk misalnya untuk urusan perizinan ya. Dan saya yakin yang lainnya juga banyak. Misalnya yang urusan KTP, urusan apa semuanya online itu. Ya mudah-mudahan kita menjadi masukan ini dari teman-teman semuanya. Jadi tidak nunggu jam kerja. Sebab kalau nunggu jam kerja untuk menyelesaikan keluhan yang menyelesaikan pekerjaan online itu sangat menjadi lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Kuningan Mas channel dimanapun Anda berada, warga Kuningan yang kami cintai. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini agak berbeda nih. Ada mic-nya, mic yang membuat tegang kita ya Pak ya. Iya. Jadi rada-rada serius gitu. Mantap. Jadi pemirsa kali ini kita akan ngobrol nih katanya di dinas ini ya, di dinas ini ada mall. Nah, mallnya mall apa? Tapi mall pelayanan. Kita akan ngobrol-ngobrolnya, akan tanya-tanya langsung kepada Pak Kadis ya, Pak Kadis Dinas Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ya Pak ya. Siap. Bapak Haji Agus Sadli. Inilah orangnya pemirsa. Siap. Pak Kadis bisa ini Pak, langsung lah Pak, biar masyarakat juga kan nggak penasaran banget gitunya Pak. Mall apa sih yang dimaksud, mall pelayanan yang dimaksud itu gitu kan? Ya terima kasih Pak Den. Mohon Pak. Izinkan saya menyapa dulu. Ya menyapa dulu ya betul Pak. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Oke. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada masyarakat Kuningan, umumnya pada semua barangkali yang mengikuti YouTube channel Kuningan Mas, channel Kuningan Mas ya, di IG dan juga IG dari DPMPTSP. Oke, wilujeng siang sadayana. Enjing menjelang siang. Enjing menjelang siang sadayana. Oke. Ya. Betul, bahwa kita DPMPTSP pemerintah Kabupaten Kuningan melalui DPMPTSP ya, betulin dulu nih. Ya. DPMPTSP itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu. Perizinan. Nah, nggak ada perizinan ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuma dikenal oleh masyarakat Dinas Perizinan. Itulah. Gitu. Ya. Saya mencoba mencari kepanjangan dari P. Yang pertama penanaman modal. Yang kedua PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, tapi
dulunya memang dikenal dengan dinas perizinan. Nggak apa-apa lah bagi masyarakat semuanya. Iya. Nah itu. Ya kan biar nggak liar juga masyarakat. Betul, ya, Pak, ya. nah gitu. Jadi betul bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan melalui DPM PTSP ini mencoba merealisasikan. Ada Perpres ya itu, Perpres 89. Perpres, Pak. Tahun 2021 tentang mall pelayanan publik. Jadi pemerintah pusat itu mendorong pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan publik yang sifatnya mudah, lalu berikutnya cepat, terjangkau, lalu aman dan nyaman. Maka muncullah istilah mall pelayanan publik. Betul. Seperti itu, Pak. Nah, bisa dijelaskan juga mall. Jadi kan pelayanan terpadu gitu kan? Betul. Nah, artinya di dalamnya itu melayani apa aja gitu. Ya. Kita ini namanya dulu barangkali ya. Nah, kita ini mall pelayanan publik Kabupaten Kuningan itu dinamai Geraha Linggarjati. Oh, Geraha. Geraha Linggarjati. Nah, itu dengan tagline-nya Sagala Aya. Sagala Aya. Nah, gitu. Jadi upami pakai bahasa Sunda ya, Pak? Sagala Aya. Serba ada lah gitu ya, Pak. Kita pengennya dengan Sagala Aya itu biar betul-betul melted ya. Jadi apa melted itu? Jadi menyatu dengan masyarakat Kuningan yang memang betul-betul orang Sunda. Jadi Sagala Aya gitulah. Tapi Sagala Aya ini bukan Kool and the Gang yang gado-gado itu segala macam. Ayah kecambah, ayah kol kan gitu Kangkung. Ya. Nah, di sini juga di mall pelayanan publik ini kita juga. Jadi orang kalau datang ke sini, kalau dulu ke DPM PTSP itu hanya untuk izin usaha, atau biasa dulu IMB, SIUP gitu ya, Pak. IMB sekarang udah ganti ya. Jadi PBG. Persetujuan bangunan gedung istilahnya. Yang ngeluarin di sini juga, Pak. Iya. Lalu SIUP yang barusan disebutin oleh Bapak Deden, itu juga udah ganti sekarang. Jadi NIB namanya, nomor induk berusaha. Jangan lupa badai ngadama berusaha itu cekap gaduh NIB, nah gitu. NIB. Nah, yang kadung sudah punya SIUP nanti bisa harus migrasi, dirubah. bisa migrasi. Tapi nanti kalau udah habis mungkin pas registrasi. SIUP dan SIUP itu tidak ada habisnya sebenarnya. Oh, tidak. Selama jenis usahanya masih tetap yang sama. Misalnya si bapak-bapak di daerah Nangka sana Kadu Gede punya usaha heller beras, gabah, nah gitu ya. Nah, untuk yang kayak gitu siupnya kan untuk gilingan ya, gabah. Nah, itu selama dia masih tetap gabah aja, jasa untuk menggiling itu tidak perlu berubah. Itu seperti itu. Itu yang namanya SIUP berubah menjadi NIB, nah gitu. Nah, kalau sekarang mah mall nih. Kebayangkan mall ya, Pak ya. Nah, betul. Minimarket mah kan minimarket ya. Minimarket ada beberapa aja. Yang kecil-kecil mall kan. Ini kan lebih lengkap lagi. Iya, berarti mall. Betul. Wajar kalau tagline-nya Sagala Aya, Pak ya. Betul. Nah, bisa disebutkan nih, Pak, Sagala Ayana naon wae lah. Nah, kita ini berasumsi dari ini, seseorang yang mau bikin izin usaha, kadang-kadang datang ke kita membawakan syaratnya itu adalah KTP. Ya. Betul kan? KTP elektronik. Nah, ketika KTP elektroniknya itu dimasukin ke aplikasi OSC, ternyata belum terverifikasi si KTP itu. Nah, dengan mau pelayanan publik, kan kalau dulu berarti dia harus lari ke Disduk Capil di sana, seberapa menit lah ya, gitu. Nah, gitu. Apalagi kalau dia tidak bawa pakai mobil, harus pakai Grab lagi, gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, jadi mau pelayanan publik ini, ketika ada pemohon izin terkait dengan KTP-nya nggak benar, tinggal itu ada gerai tuh. Ada tenannya, masih di sini. Jadi dia tinggal datang aja ke tenannya di Sdukcapil, verifikasi di sana beberapa menit, balik lagi ke kita clear. Gitu. Urusan pajak misalnya. Nah, ini ternyata NPWP-nya bermasalah. Merah gitu, nggak bisa berproses. Di sini ada KPP Pratama. KPP Pratama diverifikasi oleh dia bermasalah, balik lagi. Itu semuanya. Jadi kita ada urusan pajak, ada urusan tadi KTP, lalu berikutnya juga ada urusan kalau yang mau keluar negeri segala macam itu umroh segala macam. Ya, imigrasi ada juga ya. Ada. Nah, cuma kalau imigrasi kita baru memberikan pelayanan setiap hari Kamis.
Oh, dalam seminggunya. Dalam seminggunya 1 kali. Nggak tiap hari ya Pak ya? Nggak tiap hari, kita hari Kamis aja. Dan namun hari Kamis itu dijamin bahwa si pemohon datang ke sini, prosesnya kan wawancara ya. Nah, kalau wawancaranya dia lolos, lanjut dengan pemotoan. Nah, udah selesai itu, udah selesai. Nanti si paspornya kan harus dicetak. Cetaknya tetap di Cirebon, sebab biaya kan mesin cetaknya khusus ya. Jadi untuk itu bisa si pemohonnya pakai JNE, nanti dikirim langsung ke rumah paspornya. Oh, nggak mesti kita ke sana. Nah, kalau mau jadi alternatifnya bisa dikirim oleh JNE, bisa diambil ke sana, bisa juga nunggu minggu depan ngambil di sini lagi. Oh, Kamis lagi hari Kamis lagi. Ya, itu kan lebih clear lagi. Nah, itu. Jadi kita berikan kemudahan lah untuk jaminan. Itu misalnya imigrasi. Lalu berikutnya juga kalau mau ke apa? Ya, kan warga Kuningan yang mau ke Singapura, Malaysia, bahkan ke umroh lah. Ya, umroh atau ke Turki apa ya? Ya, siap. Jadi kenapa lebih Turki? mudah ya. Ada apa dengan Turki, Aden? Ya, ada Turki. Ya, nyebutnya Turkinya. Iya, betul. Enggak, lebih mudah kok. Betul. Kita permudah di sini dan urusan Mesir misalkan, Pak. Iya, sama. Atau jadi ke Jepang lah. Umroh juga sama. Saya dengar kata orang imigrasi bahwa pemohon dari Kuningan untuk ke luar negeri itu banyaknya umroh katanya. Banyak umroh yang dari Kuningan ini. Jadi insya Allah kalau PMI juga ada. Pekerja migran Indonesia juga ada, tapi kalau itu tidak terlalu banyak, lebih banyaknya lagi tempat-tempat umroh. Itu untuk imigrasi. Lalu berikutnya ATR BPN juga ada. BPN ya. ATR BPN untuk yang urusan sertifikat segala macam gitu jasanya semuanya. Jadi kita ini ada 14 instansi yang sekarang udah mulai bergabung itu. Ya, jadi ada 14 instansi baik vertikal maupun yang dari lingkup pemerintah daerah gitu. Jumlah layanan kita udah mencapai 72 jenis layanan. 72 sekarang, Pak? Dalam uji coba ini, Ya, 72 itu sebab meliputi misalnya ini dari ATR BPN ya, ada pendaftaran pertama kali pengakuan, ada pendaftaran roya, ada peralihan hak, ada pemecahan bidang, penggabungan bidang tanah gitu maksudnya. Oh, bisa juga? Iya, bisa di sini gitu. Ada juga perubahan hak. Biasanya itu yang ribet tuh Pak, pecahan sertifikat apa gitu. Iya, tapi kan itu harus dilayani tetap. Ya, BPJS Kesehatan ada, ketenaga kerjaan juga sudah. Kalau ketenaga kerjaan di kita udah lebih dari 1 tahun ya, lebih dari 1 tahun bergabung di kita. Ketenaga kerjaan BPJS. Oh, kartu kuning maksudnya. BPJS ketenaga kerjaan. BPJS-nya. Kalau yang dimaksud kartu kuning itu dari Dinas Ketenaga Kerjaan, bergabung juga dengan bergabung kita. Juga. Itu yang Taspen juga, bahkan untuk Taspen juga kita. Jadi yang mau pensiun seperti saya nih. Tahun depan saya tidak perlu lagi ke Cirebon, ngurusnya di sini aja. Makanya saya usahakan Taspen bisa gabung di sini. Oh, mau pensiun, Pak? Siap. Masa ngorakin? Siap. Karena gaulnya dengan Pak Deden, jadi kelihatan. Oke, gitu. Bisa itu Pak, disebutkan lagi di Langkung Pak, boleh. Sekalian sosialisasi juga masyarakat biar tahu jadi, gitu. Ada Taspen, Taspen. Lalu berikutnya ada KPP Pratama. Iya, pajak berarti kan pajak, ya. Pajak, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan bisa di BPJS Ketenaga Kerjaan. ATR BPN. Bahkan untuk Polres sedang kita komunikasikan untuk Polres. Ya, terutama perpanjangan SIM dan SKCK ya. Kita teman-teman di sini Bu Intan, Pak Haji Johana sedang komunikasi untuk teknisnya. Sebab kan harus teknisnya terpenuhi semuanya dulu. Nah gitu. Lalu dari imigrasi ada. Imigrasi tadi. Betul. Kalau dari BPJS Ketenagakerjaan udah ya. Lalu KP3D, Samsat. Oh, Samsat bayar pajak. Pajak kendaraan. Ya, betul. Samsat juga sini ya itu. Lalu dari kitanya, dari internal kabupaten ada Disduk Capilnya. KTP ya. Lalu berikutnya Bapenda. Untuk urusan pendapatan, Disnaker Trans, nah gitu. Lalu ya DPM PTSP udah pasti ya. Lalu berikutnya Bank BJB juga ada di sini. Nah, BJB itu apa tuh Pak? Pelayanan apa? Bank BJB lebih kepada pembayaran. Kan nanti ada yang harus bayar, misalnya untuk PBG ada bayar, gitu, proyek ada bayar, nanti dari misalnya
imigrasi ya. Untuk itu harus bayar juga. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Nah, itu pemirsa. Jenis-jenis layanan yang akan ada di mall pelayanan publik ya Pak ya. Siap. Mall istilahnya tuh apa Pak? MPP ya. Namanya Mall Geraha Pelayanan Linggarjati. Geraha Linggarjati. Jadi yang harus melekatnya Geraha Linggarjati. Geraha Linggarjati pemirsa. Ini lokasinya di dinas kantor ini, DPMPTSP. Kantor DPMPTSP. Atau dikenal dengan Dinas Perizinan kata Adeden tadi. Dinas Perizinan. Jadi lokasinya di Jalan Muhammad Yamin, di Jalan Baru pemirsa, sebelum Tugu Sajati ya. Kalau dari arah timur berarti setelah Tugu Sajati, hanya beberapa ratus meter. Nah, disitulah pemirsa lokasinya ya. Dan itu strategis. Sebab yang dari Cilimus, dari Jalaksana, bisa lewat Jalan Baru, keluar Jalan Baru, Tugu Sajati, ya udah deket banget. Deket banget. Jadi patokannya itu ya Tugu Sajati apa ya? Siap. Memang Pak, Tugu Sajati. Sajati ya memang. Makanya gerahanya Geraha Linggarjati. Geraha Linggarjati. Biar melekat juga Pak. Nah itu mungkin yang jadi ini Pak, yang jadi latar belakang. Kenapa di Kuningan? Tadi kan regulasi menjelaskan ada perpresnya Pak ya. Betul. Jadi apakah memang sudah sangat mendesak di Kuningan ini gitu untuk dibikin mall seperti ini? Ya. Kita melihat bahwa kebutuhan masyarakat itu untuk semua yang sifatnya pelayanan publik itu mendesak ya. Ini terbukti Pak Deden, kita ini ada pelayanan terpadu. Jadi pelayanan terpadu itu kami DPMPTSP, biasa dinamanya Kuningan SIP ya. Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik. Nah itu meliputi dinasnya DPMPTSP, lalu Disduk Capil, Koperasi UKM Perdagangan Perindustrian, Dinas Kesehatan, lalu dari PMI-nya ada gabung, lalu berikutnya dari mana lagi? Ya KB ada semuanya. Itu kita jadi si Kuningan SIP ini tim yang SKPD semuanya itu turun ke desa. Yang serempak. Ke lapangan itu ya, ke lapangan. Nah, ternyata di lapangan itu kita melihat bahwa masyarakat kebutuhan untuk pelayanan publik itu ya tadi seperti urusan KTP, dari kami DPMPTSP urusan izin berusaha, semuanya itu ketika dilayani di satu tempat mereka sangat nyaman. Selesai sudah gitu. Jadi pulang itu kalau dia mau bikin NIB, pulang itu dapat produk NIB-nya. Nah, kalau dia bikin akta kematian untuk orang tuanya gitu atau untuk siapanya, nah mereka dengan bawa surat keterangan dari desanya datang ke Kuningan SIP itu dia pulang balik bawa itu. Jadi apa yang dia nah dari berdasarkan itu semua itu menjadi latar belakang. Jadi Kuningan SIP itu sekarang masih berjalan Pak? Berjalan. Kita udah sekarang yang ketiga nih persiapan. Jadi pertama itu dulu di Desa Datar. Komandannya Pak Wakil Bupati, Pak Bupati dan Pak Sekda. Emri Dosuganda ya itu Pak, itu komandannya. Jadi sekarang juga udah nagih-nagih nih kapan Kuningan SIP ketiga gitu. Sebab yang pertama di Datar. Oke, lalu yang kedua kita adakan di Ciniru. Nah, Ciniru itu bukan di desa. Kalau di Datar di desa. Kalau Ciniru si Pak Camatnya semangat. Udah di kantor kecamatan aja. Ya udah jadi kecamatan. Jadi di kantor kecamatan Ciniru. Itu biasanya seharian, Pak? Seharian. Dari pagi sampai sampai kadang-kadang jam 3, kadang jam 4. Biasanya sampai jam 5. Sebab dan itu juga ada yang diboyong ada Den. Ya sebab kita kan pelayanan terbatas ya. Nah gitu. Dan yang menariknya itu seperti donor darah aja selalu lebih dari 20-an ya. Ada donor darah? Iya, donor darah dari PMI. Kita kan namanya terpadu ya semuanya. Termasuk dengan apa namanya? Sekarang ini vaksin jalan gitu. Tapi kalau vaksin ada menariknya. Kalau dari petugasnya ada minyak goreng, peminat minyak gorengnya udah habis agak lama lagi. Jadi memang memang kita itu pemerintah barangkali di sana harus ada inovasi itu ya. Jadi ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya memang hanya untuk memberikan stimulus masyarakat. Nah itu semua menjadikan bagi kami di DPMPTSP
udah ada dari pusat kebijakan dorongan untuk MPP kencang, ya, melihat masyarakat juga kenyataannya dengan ada butuh nih pelayanan gitu kan. yang terpadu itu, Iya. kelihatannya sangat terbantu. Iya. Nah, saya dorong, makanya saya lapor Pak Bupati, Pak, MPP kayaknya mutlak deh Pak kita ini kan. Dan apalagi kita ini sudah ada penandatanganan ini komitmen. Pak Bupati itu tahun 2020 dengan Pak Menpannya waktu itu masih Pak Cahyo ya almarhum. Ada penandatanganan. Oh ada tuh itu. Tuh penandatanganan komitmen. Oh. Pemerintah Kabupaten Kuningan. Nah itu isinya itu ya? Arahnya itu untuk mall pelayanan publik. Nah gitu. Jadi dengan adanya itu dorongan pusat tinggi, kebutuhan masyarakat kelihatannya sangat sinkron. Iya. Lahola. Kita di 2022 ini. Ya kan akan kita dari namanya juga kan sudah pelayanan terpadu satu pintu ya Pak ya. Betul. Emang harus satu pintu ya Pak ya. Satu pintu kita banyak usahakan. meja. Kita usahakan mejanya di dalam aja tuh. Sebab kalau nanti mejanya kalau cuma satu meja nanti meja harus gede banget gitu. Ya betul. Ya, siap. Banyak meja nggak apa-apa kan gitu. Tapi ya. tapi mesti di dalam gitu. Karena ada 14 dinas Tadi, itu ya betul, Pak ya betul, untuk tenan-tenan itu. Betul. Ini juga 14 itu yang sekarang gitu ya. Nanti tahun depan mudah-mudahan ada anggaran apakah itu dari pemerintah kabupaten atau dari pemerintah provinsi. Nah, kita di bawah pengennya nanti tenan nambah. Jadi ada Kemenag. Kalau kita lihat jadi kalau kita lihat kabupaten lain yang kita pernah kunjungi itu ada ini loh ada. Jadi ada balai nikah. Balai nikah. Jadi ada balai nikahnya dan balai nikahnya untuk menjual balai nikah itu agar bisa terisi dengan baik. Nanti misalnya yang nikah minggu pertama bulan anu saksinya Pak Bupati. Oh gitu. Keren. Oh. Tapi nikah pertama Pak. Oh nikah pertama. Tapi kan menurut kudu iya Pak. Harus luas tempatnya Pak. Tidak. Jadi dia balai nikah itu cukup untuk prosesi akad nikahnya. Kan kita kalau nyewa gedung kan gede ya. Iya. Kalau itu resepsinya loh. Iya. Tapi kalau prosesi akad nikahnya ada pengantin calon pengantin pria, calon pengantin wanita, ada wali, ada saksi 2 orang, 5 orang gitu. Yang lainnya, yang menyaksikannya ya boleh tetangga, boleh juga pengunjung mallnya, yang lain. Itu bisa juga ya Pak ya, berarti nikah di sini ya. Dan kita juga sedang mengidentifikasi ke depan, mudah-mudahan yang kebutuhan-kebutuhan masyarakat Kuningan yang harus jauh ke Kuningan, kita bisa layani walaupun misalnya seperti tadi migrasi seminggu sekali misalnya. Misalnya BPOM. BPOM itu kan untuk urusan izin edar ya, produk-produk itu. Nah itu kita akan coba untuk dikomunikasikan untuk tahun depannya. Oh berarti sekarang belum. Terus misalnya untuk pendampingan haki, merek segala macam, nah gitu itu kan dari Kementerian Hukum ya. Nah itu juga kita akan coba komunikasikan. Biar ke sekarang mah harus ke provinsi ya Pak ya haki itu ya. Iya. Nanti mah ada di sini. Nah, kita akan coba minta gerai seperti yang tadi migrasi 1 minggu sekali gitu. Kita evaluasi terus, Pak. Insya Allah. Nah, kalau ini kaitannya dengan ini sih Pak, aplikasi kan katanya sudah online. Nanti keterpaduannya jadi sinkronisasinya kayak gimana? Nah, itu kita DPMPTSP selaku penyelenggara MPP mau pelayanan publik berkewajiban satu untuk menyediakan suplai listrik, lalu berikutnya suplai internet, zamannya sekarang internet. Nah gitu, lalu berikutnya meubiler yang sifatnya dasar, misalnya meja, kursi pelayanan, kursi yang melayani, lalu kalaupun komputer, PC yang sifatnya hanya umum gitu. Tapi untuk yang berkebutuhannya alat-alat yang khusus, misalnya kan kayak tadi printer untuk imigrasi itu untuk cetak ini kan harus ada printer khusus. Nah itu menjadi kewajiban mereka. Jadi pengisi tenan seperti itu. Nah, jadi internet kita ini kan sekarang juga kita sedang negosiasi untuk dengan beberapa ISP ya, internet service provider, agar internetnya kita tidak
lemot gitu. Sebab ngobrol-ngobrol itu ternyata saya baru tahu nih. Apanya, Pak? Misalnya jadi internet itu misalnya kalau dia menyediakan 100/100 katanya. Itu yang dimaksud 100/100 itu 100 untuk download, 100 juga untuk nonton upload atau, ya. Nah, jadi download upload. Oh, gitu. Baru tahu ya? Oh, dibatas-batas siapa ya? Enggak, jadi 100. Ya misalnya kalau 100/100 seperti itu. Yang sekarang banyak terjadi misalnya downloadnya boleh 100, tapi uploadnya cuma 20. Jadi ya itu lemot lah. Jadi untuk download uploadnya itu seperti itu. Nah, kita akan mencoba ini Pak Kabid yang sedang negonya. Siap, jadi Pak Kabid. jadi kalau 100 harus 100. Jadi 100. Jadi nanti seimbang kecepatan itunya. Kita yang sedang ini belum lagi kebutuhan kantor. Iya kan? Ya kan internal di kantornya. Internal di kantornya juga ada. Itu juga tetap menjadi prioritas kita. Sebab kan sekarang keuangan udah online. Terus berikutnya kayak aset-aset juga udah online. Kepegawaian juga udah online semuanya. Jadi kita Kuningan ini saya pikir untuk online ini sudah mulai track kita menuju smart city udah. Apalagi kita DPMP-TSP ada sejak pandemi tahun 2020 di bulan April saya dengan Bu Kabid Intan dengan teman-teman itu pelayanan udah paperless. Jadi paperless itu izin praktek dokter, apalagi bidan, perawat, kesehatan itu jadi tidak ada lagi orang datang ke ini bawa-bawa map. Nah, itu dia enggak. Jadi mereka uploadnya nggak tahu di mana. Mereka ini kita verifikasi aja semuanya. Bahkan nanti mah kan beli surabi juga nggak pakai kertas, Pak. Tapi surabinya harus datang. Harus datang. Nah, ini juga jadi kena paperless ya. Jadi surabi harus datang kalau beli surabi. Dan itu sekarang sudah saya cuman kadang masih banyak. Ternyata itu benar ya kemajuan teknologi dan diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga. Jadi kan Kuningan Cirebon itu lumayan jauh ya. Ternyata ada istilah apa just tip gitu. Just tip ya. Benar. Jadi kalau ibu-ibu misalnya istrinya ada dan lagi apa? Kalau lagi hamil itu apa namanya? Ngidam. Nah, lagi ngidam misalnya pengen empal gentong. Itu bisa just tip. Benar enggak? Tidak pernah. Ternyata bisa just tip. Keren itu. Saya ya kaget gitu ya. Pulang ke rumah, pulang ke rumah pulang ke rumah kok ada empal gentong. Bukan empal gentong. Kapan ke Cirebon? Enggak Cirebon. Jasip udah mulai Tapi katanya tidak tiap hari katanya. Seminggu berapa hari gitu, berapa kali gitu. Saya teknologi kita nggak bisa. Jadi jadi pemerintah memang selalu tertinggal, kami akui lah untuk hal yang seperti itu. Tapi kami mencoba mengejar walaupun terseret-seret mengejar untuk ketertinggalan itu. Ya buktinya kita sekarang tidak perlu lagi cetak di sini, dokter praktek segala macam. Udahlah cetak di masing-masing. Tanda tangan juga kita udah elektronik untuk yang ini. Nah, untuk yang yang tadi produk-produk kami. Seperti itu, kita ingin lah tetap memanjakan masyarakat Kuningan dengan memberikan pelayanan yang prima ya. Walaupun kata prima itu susah untuk dikejarnya, tapi kita berusaha untuk memaksimalkan itu. Itu Cuman mungkin perlu diketahui juga oleh masyarakat, ini mau sejak kapan gitu mau pelayanan ini? Apa sekarang sudah bisa atau nanti launchingnya atau sekarang sekaligus launching gitu? Yang langsung harus bos atau Pak Bupati itu. Iya, Pak Bupati. Jadi gini, kami ini sedang kalau sekolah juga ada masa pengenalan. Gitu lah kita juga sekarang sedang berpacaran dengan beberapa pengisi tenan gitu. Jadi istilahnya pacaran Jadi mereka datang ke sini sampai jam 12 gitu ya. Udah mulai berorientasi kita ke sini gitu. Misalnya di Dukcapil udah ada di sini. Lalu berikutnya imigrasi mulai tanggal 15 akan mulai masuk. Lalu berikutnya BPJS Ketenagakerjaan udah tiap hari. Lalu BPJS Kesehatan hanya Rabu
Hanya Rabu Jumat dulu sementara, nah gitu. Lalu berikutnya ATR BPN ada, gitu. Jadi udah taspen udah. Jadi kita sedang ini. Jadi sambil kami juga meminta masukan dari mereka seperti itu. Nah, cuma ini juga kepada masyarakat, ada dan saya titip ke Kuningan Mas ya untuk sampaikan juga, nah itu terekspos ya. Jadi boleh lah. Jadi kita sekarang udah mulai dalam masa orientasi ini, walaupun setengah hari, walaupun masih sampai dengan jam 12 gitu. Betul. Oke. Berarti Kita targetnya mulainya jam 8. Jam 8 sampai dengan jam 12 dulu. siang dulu. Nah gitu. Ada beberapa udah mulai masuk gitu ya. Tapi tolong ditekankan ya, saya tekankan imigrasi hari Kamis ya. Nah gitu. Jadi jangan sampai lalu berikutnya BPJS Kesehatan Rabu Jumat. Yang lainnya ada pun. Tiap hari ada. Tiap hari. BPN kayak gitu kita ada BPN, ya. KTP ya. Ya, semuanya itu. Tapi itu sampai jam 12 dulu. Kalau ada PMPTSP-nya full otomatis untuk izin usahanya. Itu cuma kita sedang mengejar juga nih, sedang hitung mundur. Ada target 13 Oktober untuk pembukaan secara resminya. Nah, launchingnya lah gitu ya. Di launchingnya semuanya. 13 Oktober. Mohon untuk dukungan juga ya itu dari Kuningan Mas. Dukungan didoakan Pak. Didoakan. Amin. Ya kan ini demi pelayanan masyarakat ya Pak ya. Betul. Karena kemarin juga kami ya sempat ini kan istilahnya uji ke masyarakat untuk keluhan pelayanan selama ini seperti apa gitunya. Ternyata memang banyak Pak. Saya hitung ada 90-an komentar di situ. Berapa hari itu? Hanya berapa hari ya? Kemarin sekarang tuh kan Jumat ya. Selasa atau Rabu lah, Rabu Kamis. Selasa gitu ya, Selasa Rabu Kamis. 4 hari. 4 hari. 4 kali 24 jam. Hampir 100 jam. Jadi kalau 90 pengaduan masih sedikit. Masih sedikit, Pak. Oh, berarti kesini lebih banyak. Iya, saya kalikan aja jamnya, bukan. Saya nggak menghitung harinya. Kan kalau keluhan kan online kan? Iya, seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau sekarang ada seperti itu, kan keluhan itu menunjukkan bahwa kesigapan kita untuk menangani semuanya juga. Jadi dan itu juga menjadikan feedback bagi kita apa yang harus kita perbaiki ke depan gitu. Jadi itu bagus menurut saya, mudah-mudahan. Dan kalau sekarang baru dibuka keran oleh Kuningan Mas 90, mungkin aja portal yang lain juga kan banyak juga ya, juga, gitu. Bahkan mungkin 1000 gitu. Mungkin, tapi itu awal. Seiring dengan waktu, biasanya kalau keluhan kan nanti akan ketika kita udah bagus, guru sergapnya, menyelesaikannya, nanti akan mengerucut turun gitu. Jadi yang tidak boleh itu nanti justru malah banyak, nah gitu. Ya, ukuran 90 berarti kan masih sedikit ya Pak ya, keluhan. Ya artinya pelayanannya sudah bagus. Kalau saya melihatnya jam sih, jadi bukan 4 harinya. dari 100 jamnya itu 4 kali 24 jam berarti 96 jam kan? Iya. Dalam 96 jam ada 90 keluhan, artinya frekuensinya 1 jam 1. 1 jam 1, iya. Saya tidak melihat hari. Kalau melihat hari ya rada ruas. Iya. Sebab 4 hari. Gitu lah. Tapi penting juga Pak untuk bagus untuk feedback. Maksudnya untuk dibacakan perlu nggak Pak? Di antaranya mungkin ya. Kalau 90 salah satu aja. Mangga silakan. Atau beberapa. Mangga beberapa silakan. Mengenai apa ya? Silakan. Apa keluhannya? Nah, ini nih. Yang pertama mungkin ketika semua berbasis online, Pak. Saya minum ya. Mangga Abi tadi tos saya sama ini. Sob kalau dengar keluhan harus minum biar agak dingin. Siap. Iya, Pak. Ya mudah-mudahan Pak Sekda, Pak Bupati nonton ya, Pak ya. Amin. Live ini. Jadi biar langsung kan gitu ya. Betul. Jadi ketika semua berbasis online, pemerintah harus siap dengan fasilitasnya. Karena pada dasarnya online itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun, tidak terpaku jam kerja. Ada tuh aplikasi yang nunggu di WA dulu, terus jam kerja, di WA dulu harus jam kerja dan nunggu balasan link. Tapi balasannya lama banget, bahkan tidak dibalas. Dan harus jam kerja. Online macam apa ini gitu kan ya. Ya, makasih. Ya. Itu dari yang menyampaikan keluhan. Pak Kensin ini. Ya, makasih itu untuk itu ya seperti itu. Ya sebenarnya kita ini kan tadi dengan online itu memang ada resiko ke kita bahwa kita itu memverifikasi mengerjakan semuanya itu menjadi 24 jam Tidak mengenal hari libur juga gitu.
ya kami juga khusus misalnya ini untuk perizinan yang di DPMPTSP yang online itu kan untuk tenaga kesehatan kita pakai si Cantik Cloud. Ini kita kalau misalnya ada kendala di kantor dengan tadi lemot internet, loading aja muter gini. Akhirnya kita verifikasi ya terpaksa di rumah. Di rumah itu yang aman dan nyaman itu sebenarnya rumah itu apa coba? Waktu-waktu internet itu yang kenceng itu subuh. Ya, jadi ya subuh lain kapaksa ya. Tapi ya melek-melek dikit subuh itu ya atau malamnya larut malam gitu. Jadi itu dia ya memang risiko itu ada. Jadi ya mudah-mudahan ini kan itu untuk misalnya untuk urusan perizinan ya. Dan saya yakin yang lainnya juga banyak. Misalnya yang urusan KTP, urusan apa semuanya online itu. Ya mudah-mudahan kita menjadi masukan ini dari teman-teman semuanya. Jadi tidak nunggu jam kerja. Sebab kalau nunggu jam kerja untuk menyelesaikan keluhan yang menyelesaikan pekerjaan online itu sangat menjadi lambat. Betul seperti itu. Dan kita kan Kuningan udah mulai dengan arah ke smart city-nya ya. Menuju smart city itu karena seperti itu. Makasih lah itu. Memang ya ini masukan kaitan dengan online ya. Memang kalau online tadi Bapak bilang kan ada jam tertentu yang istilahnya jaringannya lagi bagus lah. Kayak kemarin nih Pak, waktu pawai ya karnaval kan. Banyak YouTuber yang kecewa Pak karena nggak bisa live Pak. Parebut sinyalnya Pak. Itu dia. Iya, termasuk Kuningan Mas juga kan jadi agak tersendat gitu. Karena satu provider istilahnya. Mungkin kuotanya habis. Bukan. Hampir semua Pak. Oh iya siap. Yang pakai satu istilahnya provider ya, provider Pak. betul. Nah, kebetulan ada TikTok Kuningan Mas nih Pak. Yang providernya beda. Kenceng dia. Kenceng lancar Pak. Sampai 7 jam Pak, sampai Hararidung karunya Pak. Ya itulah. Jadi papanasan. Nah itulah. Itu yang tadi. Iya Pak. Apa? Ya gitulah. Iya siap. Jadi, siap. Artinya jaringan itu karena banyak kan pengunjung ya Pak ya, banyak waktu itu sampai puluhan ribu. Ya itu ISP itu. Provider ISP, tertentu itu ya, providernya itu. Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal itu kita mencoba sekarang sedang negosiasi yang bisa misalnya 100 per 100. Jadi download dan uploadnya bisa sama-sama seimbang gitu kan. Kalau misalnya tadi live kayak gitu berarti upload ya? Upload kan? Upload kan? Upload ya. Nah, pada umumnya kalau paket-paket itu uploadnya adalah yang kecil. Jadi jangan merasa bahwa kita udah pakai 300 MPBS misalnya, atau 100 MPBS. Iya. Nah, ternyata yang 100 itu ternyata misalnya 200 per 10 yang uploadnya itu. Itu yang harus dipahami mungkin ya. Ya itu nanti dijelasin oleh teman-teman dari Kominfo. Cuma saya sepintas saja. Terkadang juga kan ada sistem di pusatnya juga Pak, kendala sistem. Oh ya itu pusatnya. Iya, kayak kemarin juga ada. Ya wajar lah. Kemarin kan mungkin ribuan. Yang ratusan lah minimal untuk yang meliput yang karnaval budaya. Iya. Bukan, ini mah bukan konteks pawainya. Oh ya. Jadi kadang kayak kemarin aja ada kasus bikin KTP gitu kan, karena online ini rekam di kecamatan gitu kan, terus ternyata di sini nggak masuk data rekamannya. Oh berarti ada kendala di online pusat, sistem online pusat. Itu jadi kendala juga kan ya Pak ya, yang perlu. Nah itu juga menjadikan kami dengan menjadi DPMPT sebagai penyelenggara MPP ya. Greg gitu. Sebab ternyata pengisi tenan itu punya aplikasi-aplikasi dari mereka dari pusatnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu ada server yang di sini harus gede gitu, server nggak perlu. Sebab nanti misalnya di Sdukcapil nanti ngeling ke sana Sdukcapil. Saya misalnya yang DPMPTSP ada yang si Cantik Cloud dengan Kominfo, ada yang OSS dengan BKPM, ada yang SIMBG dengan PU KPU-an. Jadi kita semuanya udah ngeling. Jadi database-nya adanya di pusat. Jadi kita tidak perlu pakai server seperti itu. Yang penting tadi arus yang masuk jaringannya itu harus bagus berarti yang tadi. Gitu ya. Siap, mangga. Mungkin untuk ini nggak dibacain semua kan ya Pak? Siap, ya? Bisa dilihat mungkin di Facebook, fanpage nanti Kuningan Mas. Barangkali kami sampaikan juga ke Pak
Pak Wabu, Pak Sekda, Pak Wabu, Pak Sekda untuk bisa ditindaklanjuti dan instansi terkait karena tidak hanya kaitan dengan Pemda kan ya Pak. Oh iya ini betul nanti. Ada yang SIM, ada yang KTP, ada yang KK, ada yang bidan juga, sertifikat tanah juga. Ya. Terus apa nih? Ya intinya ada nih yang ini terlalu banyak instansi, ribet tingkat dewa katanya gitu kan. Nah itu bagus dengan adanya mall ini ya Pak ya. Mudah-mudahan disatukan mungkin. Betul. Saya melihat sih di bawah di Disduk Capil ya mereka datang dan bawa produk. Nah, jadi apa yang dimohonkan gitu, datang berproses dan dia bawa produk. Ya tentu saja persyaratan harus lengkap ya. Jangan sampai misalnya mau bikin akte kematian misalnya ya, tapi tidak bawa surat keterangan meninggalnya dari desa. Itu hal-hal yang vital ya. Tetap harus balik lagi itu Nah, itu dia. Jadi harus melengkapi diri. Itu yang harus kita sosialisasikan dengan baik mungkin ya. Makanya fungsi dari media massa itu diantaranya itu ikut membantu mensosialisasikan persyaratan. Ya, sosialisasi dari masyarakat disosialisasikan ke itu ya. Betul. Pak. Siap. Saling sosialisasi. Jadi jembatan lah. Ya, masukan dari masyarakat kan jadi feedback bagi kita juga. Betul. Jadi jembatan ini. Iya betul. Untuk perbaikan dan bukan jembatan Pak Ridwan ya Pak, bukan. Siap. Oke Manawi itu untuk pemanasan ya Pak ya. Siap. Pemanasan podcast kita mengenai mall pelayanan publik. Siap. Mungkin sehabis ini kita akan melihat langsung nih Pak. Oh di bawah. Geraha Linggarjati itu kayak gimana? Siap. Mangga. Mungkin dari kita aja dari Kuningan Mas karena ini susah bawanya Pak nanti. Oh ya siap. Mangga. Nanti ditemenin sama Pak Bu Intan atau Pak Wijohano untuk nunjuk-nunjuknya. Siap. Mangga. Makasih ada. Mohon sami-sami Pak Kadis nih hatur nuhun atas waktunya untuk podcast Kuningan Mas kali ini. Mudah-mudahan masyarakat yang yang selama ini ada unek-unek terjawab dengan penjelasan ini dan ini mungkin belum sempurna ya Pak ya, masih tahap uji coba. Betul. Mungkin insya Allah nanti 13 Oktober tank dan itu di-launching sama Bupati sehingga nanti Pak Bupati tanggung jawabnya ya Pak. Iya, kalau udah tanggung jawab Pak Bupati artinya kita yang di bawah harus lebih kencang lagi untuk komit untuk mensukseskan beliau juga. Iya kan? Pak Wabu juga kan. Iya, Pak Wabu dan Sekda sama lah. Kalau Pak Sekda katanya lagi sakit ya Pak ya? Iya betul. Jadi ini juga permohonan maaf barangkali apabila ada yang sudah membaca di IG kami DPM PTSP bahwa yang podcast saat ini adalah hostnya Bapak Deden dari Kuningan Mas, nah gitu dengan Pak Sekda. Jadi kebetulan semalam masih kontak-kontak dengan kami bahwa Pak Sekda siap untuk podcast hari ini. Cuma tadi pagi jam 7 ya beliau mungkin kena kesibukan yang ini jadi kesehatan kurang fit ya. Jadi mohon maaf kepada pemirsa juga kepada pengikut dari followers dari Kuningan Mas channel ini ya. Untuk itu untuk mohon dimaklumi. Insya Allah ke depan beliau juga siap untuk podcast lagi dengan host yang sama, dengan channel yang sama, dengan host yang sama dengan channel yang sama. Sebab channelnya kita ada 2 sekarang. Ada IG DPM PTSP, ada Kuningan Mas lain. Jadi kepada semuanya ya mohon untuk bisa dimaklum dan kita ke depan apakah dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan kita agendakan untuk podcast dengan Pak Sekda. Siap. Kira demikian mohon kepada masyarakat sekali lagi ya kami mohon apabila ada hal yang terkait dengan permohonan kebutuhan yang tadi disampaikan apakah keimigrasian, apakah itu pajak, apakah itu pertanahan atau usaha juga urusan KTP segala macam ya kami udah mulai melayani di mall pelayanan publik Geraha Linggarjati yang berkantor di DPM PTSP dengan tagline-nya Sagala Aya. Nah, insya Allah kita akan usahakan untuk lebih yang ayahnya itu lebih banyak lagi nanti. Kita bertahap. Mohon dukungannya aja dari teman-teman, juga dari ADDN. Mohon Pak didoakan Pak. Demikian. Mohon. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu mungkin podcast kali ini pemirsa untuk khusus yang ini ya Pak ya. Siap.
Tapi untuk Kuningan Mas nih, pemirsa Kuningan Mas, kita akan lanjut seperti apa sih Geraha Linggarjati itu. Siap. Gitu kan. Mangga. Sama Pak Kadis, Pak. Oh ya siap. Iya, siap, nanti siap. oh iya tenan iya gitu kan. Ya, Kayak siap. gitu. Iya, oh Tapi saya tenan harus minum iya. dulu dong kalau gitu. Mohon, Pak. Tenan iya. Oh, nanti begini bisa diinformasikan juga, Pak. Enggak. Barangkali nih ada orang Cilebak ya, Pak ya. Pengen bikin karena kan sekarang uji coba. Ya. Jadi pengen bikin KTP misalkan atau pengen bikin imigrasi. Ya. Kan perlu nelpon nih, Pak. Ya. Nah, nelponnya kemana yang senternya, Pak? Khusus MPP ini gitu. Oh, ada nomor HP-nya nanti di situ. Nah, nanti. yang khusus center MPP bukan Iya, betul. kantor ininya. PPTSP-nya, ya siap. Nah, Siap. itu kan perlu juga biar orang ini mau pelayanan ini. Oh iya. Ya, oke, siap. Siap. Oke. Mangga, Pak, tipayung, Pak. Ayo, mangga. Jadi biar masyarakat tahu juga, oh mall pelayanan teh kayak gini, beda Siap, dengan siap. mall di itu, Pak, di CSB atau di mana. Ayo, lanjut. Iya, Hanya ini aja, Pak, sekilas. ayo, siap. Pak Sekdana tuh. Kalau ini kan tadi ruang podcast kita di lantai 2 ya. Ya. Di lantai 2 pemirsa ini di ruang Pak Kadis. Ya. Di kantor DPM PTSP. Oh ya. Kita ini turun satu turun. lantai ya. Ke depan mudah-mudahan lantai 2 difullkan untuk kebutuhan kita ya. Jadi lantai 2 untuk khusus kantor DPM PTSP-nya ya, Pak ya. Di bawah pelayanan. Bawah ini pengen semuanya menjadikan pelayanan nantinya. Pelayanan. Ya. Kemana? Ke sini ya, Pak ya? Sini Rita. Oke. Ini MPP. Ya. Nah, Nah, ini ini- MPP. Ini mulai di sini, Ini Pak. untuk yang DPM PTSP ini. Nah, Oh, ini mah DPM PTSP. DPM PTSP untuk pelayanan perizinan khususnya untuk yang izin usaha. Ada Ya. izin usaha dengan OSS-nya. Nah, gitu. Lalu berikutnya untuk yang non berusaha dengan si cantik, Ya. pelaut, nah itu semuanya udah paperless ya. Ini ada ruang konsultasi juga. Kita ada. konsultasi Ya, ada di untuk sini. konsultasi ada, nah gitu. Itu ruang konsultasinya, nah gitu. Ruang konsultasi. Oke, nah ini di sini direncanakan untuk ini, untuk imigrasi. Oh, Nah, jadi tenan nanti- imigrasi. ya, nanti Hari untuk Kamis tenan ini. Ya, untuk di sini dilakukan untuk wawancara, Oh, wawancara. wawancara Bukan imigrasi di imigrasi. sini. Oh, imigrasinya. Lalu ada untuk pemotoannya juga di sini juga. Sebab imigrasi katanya setelah selesai wawancara tidak boleh jauh ke pemotoan. Oh, Jadi gitu. harus langsung ke. Sebab dari segi keamanannya juga. Ada segi keamanan yang kita juga kadang-kadang tidak tahu juga ya. Ini, Nah, ini untuk di Sduk Capil. Udah banyak juga ini. Nah, di Sduk masyarakat Capil ya. udah mulai. Pak, di Sduk Capil udah banyak ya? Udah banyak di Sucapil. Itu masih antrian juga. Oh, Itulah. Jadi untuk urusan KTP itu asal mau datang sendiri, ngurus sendiri, cepet. Gitu ya, Pak ya? Anu rada repot, upami dititipkan ya. melalui orang lain. Nah, gitu. Jadi lama lah. Ya, ya. Kan ya. kalau yang namanya titip-titip, ya akhirnya Ada risiko ini ya, Pak, namina gratis, jadi teh gratis. Oh, nah, gitu ya, Pak? Ya kan- Lalu sudah, boleh tanya lah. Dia teh kedah ngongkos kan Nah, gitunya, itu Pak. dia. Jadi itu yang ini. Jadi sebenarnya kalau pengen segalanya cepat, Iya. kita pemerintah udah siap semuanya dan di sini di mall ini ya kita akan usahakan untuk itu semuanya. Iya. Alhamdulillah komitmen dari teman-teman di Sduk Capil. Ya, ini Bagus. di Sucapil semua Ya, meja ini gitu. ya, Pak ya. Ini dari BPJS. Oh, BPJS. Ketenagakerjaan. Ya. Ya. Ini udah agak lama nih. Oh, udah lama. Udah agak lama. Apa aja yang dilayani? Curi star, Pak. Cerita. Untuk layanannya kita ada untuk bisa klaim JHT Pak, jadi bagi Iya. dari sini dari perusahaan. Heeh. Kalau usah jauh-jauh ke Cirebon, Ya. langsung di sini kita layanin Pak. Oh, gitu. Bisa juga untuk pendaftaran kepesertaan juga bisa di sini. Pesertaan ya, pesertaan. Nah, jadi langsung ke Masuk ke Pak yang di sini yang PP. ya. Jam 8 sampai jam 12. Kalau ini udah biasa sampai jam Oh, ini 2. udah jam 2. biasa dia. Aduh, luar biasa. Ini Ini untuk yang BPJS Kesehatan kesehatannya. rencananya ya. Tapi hari ini Rabu. belum ya. Ya, hari Ya, Rabu. oke. Ini pemohon dari mana, Bu? Ya. Sagarahiang. Sagarahiang. Mau bikin apa? Dharma. Oh, Update oh kakak. update kakak.
tadinya udah di sana di kecamatan ngurus-ngurusnya. Oh, nggak usah ke kecamatan, langsung ke sini bisa. Oh. Jadi langsung katanya. Gitu ya, Bu? Tahunya di sini dari mana nih? Iya. Tanya-tanya dulu sama yang di desa. Oh, dari desa. Iya. Tadi ke sini. ATR kalau langsung gitu. Ke Capil. Iya. Iya, lalu diarahkan ke sini. Oh. Kalau di sana mah kan Kalau ngantri pertama ada. Jadi ke sini. Iya. Tapi gimana pelayanannya yang di sana? Di sini. Asik nggak? Baru. Oh, baru ke sini. Oh, baru ke sini. Iya. Oke. Tapi alhamdulillah sih nyaman. Oh, Ya, nyaman. Ibu Yeti. Ibu Yati. Iya. Sagara Sagara Hyang Dharma. Atur nuhun ya Ibu Yati. Ya. Ini antrian mungkinnya udah. Ini antrian Ya, biasanya di antrian. Dukcapil banyak aja. Bu. Lalu berikutnya ini Taspen ada. Nah, itunya. Nanti Taspen belum ini Taspen. belum gabung dengan kita ya. Ya. Nah, ATR BPN. Nah, Gitu, ATR sertifikat BPN, ya. Lalu berikutnya ini KPP Pratama. KPP Pratama. Ya, langsung sapa boleh lah. Enggak. Ini dari KPP. Kuningan Mas, A. Oh ya. Mohon. Ya. KPP Pratama kan dari Jawa Barat, A. Jawa Barat, Jadi ya? iya, di Jawa Barat ya? Iya, mangga. Yang di Jaruji ya. Iya. Udah sering sih saya ke sana, Pak. Iya. Kan Kuningan Mas sering itu, Pak. Harus laporan rutin. Berarti nanti bisa ke sini ya, Pak ya? Ini khusus untuk konsultasi sama ini aja Pak, terkait NPWP. Oh. Jadi enggak semuanya. Sebelum Konsultasi belum. sama NPWP. Bikin NPWP baru maksudnya. Oh, kalau pembayaran gitu mah enggak Belum. ya? Pembayaran paling nanti kita buatkan billingnya bisa. Bisa. Oh, gitu. Tapi nanti kita bisa ditingkatkan lah mungkin ya pelayanannya. Mohon. Oke, siap. Nah, ini KPP ya. Ini Ini Bapenda. Pak Guru nih, Pak Guru nih. Iya, Bapak Guru nanti rencananya. PBB. Ya, itu ada pajaknya, pajak hotel, pajak restoran ada. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah. Ya, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak parkir, pajak air tanah, PBB. Nah, itu ada di kolom itu, Pak. PBB-nya gering narai kayak nama leuwih ti 100.000 cenah gitu. Mungkin ada perubahan itu status mungkin. Ya. Oke. Ini Samsat. Ini Pak Guru kan perlu ini. Ya, ini Samsat. Nah, ini. Ini Nah, Samsat. ini imigrasi tadi mungkin Bayar geser pajak lagi STNK. ya. Oke. Ini BJB-nya. Ini Ini imigrasi yang digantikan tadi. Ini BJB. Ini BJB Bang- ada ininya kasirnya. Ibu ya. Bang Ini ada BJB ya. Ya, Bapak, ini selamat Ibu Siva pagi, dan siang. Pak Anangnya ya. Ibu Oke. Siva, ya. Kita juga pengaduan ada, Pak. Ini untuk pengaduan. Pengaduan langsung. Iya, boleh pengaduan langsung, pakai Khusus online juga mallnya. ada. Nah, Khusus. kita nanti akan berubah. Asalnya kan DPMBTSP. Mohon. Ke depan harus menjadi pengaduan untuk Mallnya. mall seluruhnya. Oh, Betul. Nah, gitu. Nanti ngadunya bisa online juga ya. Bisa. Ke nomor apa? Ada aplikasi. Bisa disebutkan. Nomornya. Biar langsung yang nonton ini bisa langsung itu. Langsung. Kalau konsultasi juga termasuk. Konsultasi Apa di pengaduan CS. aja? Konsultasi di CS. Konsultasi ini pengaduan khusus. Oh, pengaduan. Pengaduannya pengaduan. Ya, nomornya. 0821 Ya. 1694 6299. Oke. Ya. Oh, itu ya nomornya. Ya. Ini toiletnya kita didukung juga. Makasih ada toilet. ya, Teteh. Toiletnya ada. Toilet. Ada ruang laktasi, tapi laktasinya saya harus cek juga nih. Toilet, Ya, toilet, toilet kumplit. ada. Ini Oh, ini ruang laktasi ya? ruang menyusui ya? Ada. Siap, kita sudah sediain. ruang Tapi tidak ada yang menyusui. sedang menyusui. Iya, iya. Sekarang lagi nggak ada. Iya, kita Ini sediakan. ruang, jadi apa? Fasilitas itu terhadap harus inilah. ada ya, betul. Barangkali ada yang ibu-ibu menyusui, bawa anak, bawa bayi, ini ada ruangannya khusus. Dan di sana Ini khusus untuk toilet untuk yang di di pabel. apa ya kelebihannya? Oh, Nah, mungkin ada pakai pegangannya. ada Ah. pegangannya. Oke. Kita coba maksimalkan, A. Nah, gitu. Nah, ini dari Minumannya ada kejauhan nggak? bisa dilihat Oh, ini minuman mallnya juga kayak ada. begini, pemirsa. Minuman ada untuk gratis. Oh, tapi belum ditulis gratisnya. Apanya, Pak? Gratis? Minuman. Oh, minuman Kita gratis. sediain gratis. Nah,
Oh, ini tempat bermain. ya, tempat main anak. Kalau anak itu ada. Itu Iya. apa, Pak? Ini sebenarnya ini untuk tenaga kerja, tapi belum Oh, diinikan. iya. Seperti itu, Pak. Di luar ada Estegar itu kita lagi ngerapiin di atasnya. Kan ada perubahan nama ya. Nah gitu. Ya. Parkir juga kita ini kan. Geraha Linggarjati. Ini nomor Nanti untuk mengambil antrian ya? Antrian di sana. Ini antrian, ini CS-nya, Pak. Ya, itu CS-nya, nah gitu. Ya. Ini Nah, ini Bapak Adin. ini parkir. Itu untuk jalur difabel ada. Parkir difabel di sana ada. Nah, ini nih. Oh, berarti Iya, untuk ada sini kursi ya roda, kursi masuknya. roda juga ada kan? Kursi roda ya. Ha-ha. Ini untuk ininya. Parkir difabelnya ada, kita sediain. Parkir ya, motor parkirnya. sementara disenikan untuk yang pengunjung. Oh, motornya khusus di sini. Sinikan aja untuk pengunjung. Kan di sana cukup ya. Jadi masuk di sini semuanya, untuk pengunjung itu biar terpantau. Ini, nah ini nama lagi diituin. Dirubah ya, mall pelayanan publik. Nah itu makanya lagi ada STGR, lagi diketrek-ketrek dulu ada Den. Ya. Nah gitu seperti itu. Parkir leluasa. Parkir luasa. Oke. Di depan di belakang ada musola ya, masjid lah. Bahkan sebelum masjid. Oke. Masjid lebih banyak besar kan Iya, masjidnya. kantinnya pilih pada ngopi ayah kantin itu. Oh iya. Gitu. Siap, Oke. siap. Seperti itu, Mohon. kita ini. Ya, Nah, jadi dukungannya aja. Mudah-mudahan tahun Ya. depan dapat untuk rehab sehingga bawah semua ditotalkan menjadi mall. Ya. Kitanya naik ke atas. Naik ke atas. Gitu. Oke. Itu pemirsa, kita sudah ngobrol-ngobrol, kita sudah lihat mall pelayanan di sini. Ternyata di Kuningan bukan hanya ada Jogja, pemirsa. Jadi ada mall pelayanan juga ya, Pak ya? Siap. Di Jalan Muhammad Yamin nomor 14. Ya, betul. Nomor 14. Saya ingat, Pak. Soalnya kantor Kuningan Mas juga tapi- Jalan Muhammad Yamin. Tapi ngomong-ngomong Kuningan Mas udah punya NIB belum? Siup, Pak. Oh siup, zaman dulu siup ya. Sekarang gitu. 2017. Tuh, sekarang 2017. jadi kalau usaha itu harus ada NIB, nomor induk berusaha. Nah gitu. Jadi harus dirubah atau gimana, Pak? Bisa diubah, bisa dibetulkan. Siap. Nah, itu. Ini Jadi- saya ngurusnya jadi NIB. 2017 itu. Bisa, sebetulnya. Dan masih nanti. panjang kan? Iya. Siup mah berlaku panjang. Iya, bahkan seterusnya sebenarnya. Seterusnya ya. Tapi sekarang kalau ada kebutuhan untuk ke perbankan segala macam, sekarang nanti udah larinya ke NIB. Oh gitu. Jadi akan lebih bagus kalau dimigrasikan aja ke IMB. Iya. Nanti Tapi ke kalau pelayanan. masalah pajak, perbankan kita sudah beres semua sih Iya. sebetulnya. Udah diurus sejak awal. Siap. NPWP segala macam gitu ya udah clear. Udah Oke, beres, udah aman. clear. Siap. Oke itu pemirsa, untuk podcast kali ini, podcast yang sambil jalan-jalan juga pemirsa, Siap. kita ngobrol santai. Terima kasih nih atensinya pemirsa netizen di IG dan di YouTube channel yang nanti diupload. Sekali lagi Pak Kadis terima kasih dan kepada Sama-sama. pemirsa kita ketemu lagi di podcast Kuningan Mas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.